Halo guys, welcome back to Gym Indonesia Channel bareng gue Farul Sani. Nah, di kesempatan kali ini, episode kali ini gue akan berusaha nambahin kontennya jadi nggak bosen kayak kemarin-kemarin tuh. Kita akan ada coba latihan bareng sama atletnya. Saat ini gue ada lokasinya di daerah Bogor, tepatnya di Pakuwon Hills. Nama gymnya tuh di Monte Carlo. Oke, untuk mempersingkat waktu udah ada duduk juga sih. Kita langsung samperin aja atletnya ke dalam. Halo Bang. Halo, siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ada apa nih tumben nih? Gak ngabar-ngabarin dulu mulai main ke Bogor nih. Iya Bang, jadi gini, kita tuh kemarin seperti konten YouTube kan, Siap. gym, isu segala macam. Iya. Ini ada dari teman-teman kita tuh request juga, Betul. biar nggak bosan gimana kalau ada latihan bareng sama narasumber dan atlet. Boleh. Cuma kan kita dari kemarin sempat bingung nih, kira-kira siapa yang buat jadi narasumber dan atletnya gitu kan. Oke. Terus banyak juga teman-teman yang request ke Bang Riki, karena Bang Riki Siap. juga udah lama banget nih Siap. update di media sosial kayak gitu-gitu. Ya, Jadi mungkin- sekarang sibuk apa nih Bang? Ya untuk sementara saya masih sibuk untuk mengurus gym ini karena kita merintis dari awal ya ini ya. Jadi untuk saya turun ke event memang untuk 1 tahun ini saya vakum dulu karena ini saya menggeluti gym dulu untuk sementara ya. Seperti itu. Bagus banget sih tempatnya ya Bang ya. Lumayan kalau untuk tempatnya lumayan lah. Ini untuk segini fasilitasnya apa aja Bang segini Bang? Untuk fasilitas alhamdulillah di sini lengkap ya. Mungkin dari partinya juga kita nggak ada ini apanya ya gratis. Terus lagi di sini ada swimming pool juga di bawah, ada kelas juga. Saya di sini ada boxing, TRX sama Muay Thai semua di sini lengkap. Include untuk ke gym ini. Mantap banget sih. Nah Bang, kan konten kali ini gue mau coba challenge untuk latihan bareng. Kira-kira menurut lu nih apa nih latihan apa kali ini? Sip, oke, itu yang gue mau. Gue tantangin bikin challenge kita main kaki. Serius tuh? Oke, siap. Anjir. Gak bisa latihan lain, upper body lah, upper body. Upper body itu udah biasa. Kita main kaki. Gila guys, ini tantangannya parah banget. Gue ditantang untuk lower body, lo tuh sendiri. Itu kan umum banget ya, orang rada sedikit malas kalau latihan kaki. Dan kali ini gue kedapatan sendiri dilatih sama binaraganya sendiri. Itu bener-bener yakin ya Bang ya? Oke, yakin. Oke, Ayo kita coba ya. Oke, ini sekarang ganti baju dulu. Oke, sip. Coba di sebelah sini ya. Siap. Oke. Nah, berhubung kali ini gue ditantang sama Bang Riki buat latihan kaki. Nah, gue pakai sepatu dari merek One More. Ini nyaman banget sih sepatunya. Dan ini memang bener-bener menunjang buat kalau kita lagi latihan kaki kayak squat, beban-beban yang berat, manual. Itu bener-bener bagus banget. Di samping buat nyaman, bahannya kalian juga pasti kalau pakai kayak nge-mall atau jalan sih gue yakin oke-oke aja sih. Ini karena bagus banget sumpah. Oke guys, kita ready. Sekarang kita menuju ke atas, samperin Bang Riki yang udah ready untuk latihan bareng. Langsung ikutin aja. Beneran kelas nih. Nah, apa ini mau Bang? Ini boleh di semua. Gila sih, keren-keren. Bagus semua ini ya. Kalau untuk alat dijamin lah. Kualitas bagus juga ya. Nah Bang, ini kan kita mau langsung mulai aja nih. Boleh siap. Sebelum mulai, kira-kira hal-hal apa aja yang penting sebelum latihan kaki? Kasih dong tips yang buat teman. Kalau untuk kaki terutama ya, mungkin kita terutama untuk jaga kondisi badan yang penting sehat. Yang keduanya mungkin bisa dilengkapi dengan kita kalau misalkan mau main kaki itu harus pakai safety belt. Oh gitu. Jadi biar pinggangnya tuh aman. Iya. Jadi nggak cedera di situ. Coba nanti saya ambil dulu safety beltnya. Oh, ini startnya udah langsung dari 10. Boleh, mau berapa pun boleh. Mau 10 nanti kita Udah apa nih? satu set tambah satu set lagi maksimalnya berapa yang harus diangkat nanti. Terakhir gua nyoba di 20-20 sih. Oke, sip. Tapi nggak tahu di sini ya. Bagus. Mantap. Pantesan kelihatan kakinya keren banget kayak. Kering dong kayak gini. Kering apa coba? Butuh pengembangan lagi gimana caranya? Berarti harus nambah beban dong. Ya nggak? Otot itu kalau Tapi gua nggak ada prepare Bang, nggak ninggalin aneh-aneh. yang penting kita latihannya konsisten. Lo support? Support dulu. Serius ya? Gue bantu.
Mau berapa kekuatannya itu kan? Jadi gue pakai batu dulu nih. Oke, sip. Silakan. Oke guys, itu penting banget ya kalau dari Penting banget. Bang Ricky, kalau kita mau latihan kaki tuh make sure tubuh kita harus fit dulu. Harus fit. Karena kalau nggak fit, jatuhnya strengthnya juga kurang ya bang. Kurang dong. Terus, nah ini salah satu alat penunjang buat otot core kita biar lebih safety juga. Jadi kalau pas kita latihan beban kaki itu kayak squat atau lunges itu otot core kita lebih balance, Betul. lebih stabil. Oke, kita coba mulai guys dari bebannya ini dulu 10. Anggapan warming up ya. Ya. Ini anggaplah pemanasan buat taruh ya. Sip. Tekniknya bang, Oke. coba diedukasi dulu. Angkat dulu bebannya. Oke. Mungkin untuk kakinya kurang lebar dikit. Kurang lebar lagi. Lebih lebar dari bawah ya. Ya, lebih lebar dari bawah. Sip. Ada sedikit kuat. Sip. Oke, sip. Oke, jadi setting kaki pertama lebih lebar dari bahu, dari dekat pinggangnya juga. Kemudian setting lebih V ya untuk telapaknya. Nah, biar lebih safety aman. Oke, sip. Terus poin kedua untuk upper body gue udah oke nih ya. Oke. Upper body. Oke. Untuk posisi tulang punggung juga lurus ya. Ya, harus tegak untuk badan tetap harus tegak. Ini kita mulai nih ya. Oke. Sip, 3, 2, 1, go. Oke. One. Two. Three. Four. Five. Nine. Six. Mantap. Seven. Eight. Oke. Nine. One more. Nine. Oke. Gila. Ini yang baru lihat gua main kaki langsung 10 bisa stabil. Gila, ini kayaknya udah biasa main kaki kayaknya. Ini napas saya udah susah. Satu lagi guys, kalau teknik napas juga sebenarnya bang. Harus itu. Jadi pas lagi turun naiknya, karena kuncinya di situ. Ya. Kalau kita teknik napas juga nggak benar, pasti strengthnya juga nggak dapat. Betul. Latihannya juga nggak maksimal. Iya, terutama kita. Coba dia pakai gimana nih? Oke, mungkin bisa Berapa nih? tambah lagi ya kita ya. Tambah lagi nanti untuk ketiganya mungkin akan lebih berat. Nah, di sini kan kita harus butuh backup dari belakang ya. Supporting ya. Supaya lebih dibilangnya aman Lebih ya, aman. untuk kondisi badan. Oke, bro. Tadi gue lihat lo stamina-nya bagus juga. Angkatannya 15 belum seberapa kelihatannya. Serius, ini gue ngerasa udah nggak Bener, gila bener. Tapi perlu ditambah nih beban kayaknya. Buat terakhir, sesi terakhir. Gue tambah 20-20. Gue pengen tahu. Jangan takut. Emang harus berani berat. Karena untuk perkembangan otot itu kalau nggak berani berat, berarti monoton otot kita tidak berkembang. size-nya nggak nambah. Yang penting ada backup di belakang. Itu lo support ya. Oke, siap. Gue bener-bener nih baru Oke. 20 nih. Gue tambah ya temannya ya. Oke. Bang, bentar nih. Bener nggak sih? Gue pengen make sure nih. Latihan kaki itu bisa nambah atau menginkreaskan hormon testosteron kita. Nah, itu yang gue tunggu. Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Untuk main kaki itu hormon itu pokoknya mantap. Jadi selain buat pembentukan, memang hormon juga. Oh, nah, pasti itu udah otomatis. Untuk main kaki itu segalanya ada di main kaki. Makanya main kaki ini harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai pas main cuman body aja yang dipikirkan tapi kaki tidak dipandang. Itu harus benar-benar kaki. Balance ya. Tuh guys, jadi selain buat bentuk sama strength juga, kalau benefit lain dari latihan kaki itu salah satunya adalah increase hormon testosteron kita. Betul. Yang kalian tahu sendiri hormon testosteron itu bagus banget buat selain buat masalah seks dan lain-lain ya, tapi buat pertumbuhan masa otot juga berubah. Betul. Itu pentingnya. Jadi nggak cuma dari bentuk aja yang kalian dapat, tapi dari hormon itu juga bagus. Mantap. Jadi sebelum kita latihan nih bisa kasih tau nggak tekniknya seperti apa supporting yang benar? Jadi kalau kita pengen support orang squat kan squat itu paling susah nih posisinya, bagi yang manual kan. Ya. Jadi kira-kira yang benar itu seperti apa yang aman? Kalau dari lo sendiri? Yang jelas itu yang pernah saya rasain dan saya begitu mungkin ada yang dari orang. Yang penting posisi badan kita dan kita harus benar, itu utamanya. Jadi supportnya kan juga perhatian harus diperhatikan. Posisi kaki harus benar-benar kita benar-benar tegap dan benar. Jangan sampai istilah kasar ada kecilan atau gitu. kita standar di luar bahu kita.
dan buang sedikit, mungkin pergerakannya juga lebih enjoy dan lebih happy. Misalnya kita coba oke, gue bantu dari support ini seperti apa? Oke guys, ini salah satu yang paling penting banget. Jadi kalau kalian squat harus ada supporting. Kalau kalian udah nggak yakin beban kalian itu sanggup atau enggak, karena yang kalian tahu sendiri otot core ini nggak ada tulang ya. Jadi kita harus pakai belt, itu ada satu poin aman. Satu lagi adalah support. Kalau orang yang supportnya salah juga itu jadi bahaya. Jadi teknik yang benar seperti ini. Betul. Oke. 3, 2, 1. Kita main repetisi 5 aja ya. Oke. 5 ya. Posisi gerakannya benar. 3, 2, 1. Langsung. Oke. 1, 2, 3, 4, 9, mantap. Oke, one more. Oke, nice. Oke, good. Gila, luar biasa banget sih hari ini. Gak sia-sia dari Jakarta ke Bogor itu buat dikerjain sih. Dikerjain buat kesehatan dan betul banget sih. Otot kaki kita. Ya, Bang, sekarang gue tanya, lu bentuk kaki segede gini itu paling terberat pernah berapa? Yang gua pernah itu paling bentuk kaki mungkin di 120. 120 berarti 60 apa 120? 100 ini 70. Oh 70. Itu yang gue rasain. Itu paling berat. Gila, ini gue belum sampai segitu aja. Napas gue udah mau habis. Gokil banget sih. Tapi itu memang udah bertahap ya bang, nggak bertahap kami dapetin strength kayak gitu. Ya. Nanti untuk kedepannya kalau kita tetap konsisten untuk main kaki bisa bertambah dengan sendirinya. Itu trik. Dia harus berani nambah beban dan disitu pun kita butuh backup untuk instruktur yang ada di belakang kita. Tuh guys, lu beban segini aja itu harus butuh supporting. Nah apalagi buat kalian yang baru-baru mulai latihan kaki atau benar-benar jalan latihan kaki, itu lebih aman daripada kalian cedera. Lebih baik sih kalian pakai jasa personal trainer. Betul, sangat betul sekali. Jadi di samping buat aman juga latihannya, personal trainer juga bisa membantu untuk progres perkembangan otot kita. Betul. Sangat penting sekali untuk jasa personal trainer. Bener banget. Oke, mungkin itu aja deh latihan kali ini. Kita langsung mulai kali ke swimming pool. Oke, kita swimming pool. Wah gila sih, ini tempatnya bener-bener asik banget sih bang. Lumayan. Parah banget ini. Gue kalau nge-gym di sini kayak gue betah banget sih. Meskipun kayak nggak nge-gym pun kayak bisa renang doang juga. Nggak masalah. Bisa banget ya. Tapi buat kalian nih yang lokasinya di Bogor wajib banget coba. Mendingan trial. Ada trial nggak sih bang di sini bang? Ada dong. Ada trial kan? 3 hari trial. Oh gitu 3 hari. Iya. Bayangin Untuk 3 hari. baru. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja datang, tempatnya di Pakuwon Hills ya. Pakuwon Hill, Monte Carlo. Namanya Monte Carlo. Oke, Bang. Nah kan tadi kita udah bahas nih masalah pentingnya latihan kaki, terus benefit-benefitnya kayak gimana, kayak gitu. Nah sekarang di konten ini gue pengen nambahin juga nih mengenai pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman juga, mungkin seputar gym atau isu-isu yang biasa kan kita memang di sini ngebahas isu seputar gym juga kan. Boleh. Kayak gitu. Oke, gue langsung buka aja ya. Pertanyaannya ini dari tim gue tuh bikin Q&A gitu di Instagram buat kasih pertanyaan yang mungkin yang udah tahu gym atau masih nanya-nanya mengenai tips-tips dannya seperti apa kayak gitu. Mungkin yang bisa gue jawab ya gue boleh jawab lah. ya. Nanti tinggal jawab aja kalau emang nggak bisa dijawab bisa di skip. Kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan nih dari salah satu teman kita, mau tanya dong kepada Bang Ricky, kedepannya mau ikutan kompetisi kontes apa nih dalam waktu dekat ini dengan kondisi badan yang sekarang? Insya Allah sih sebenarnya prepare dari bulan kemarin. Aku tuh bulan 1 kemarin udah prepare buat April besok tanggal 19 ya. Berarti nggak ada sebulan dong? Di Ancol udah 3 bulan 4 bulan prepare dari 4 bulan. Cuman karena kendalanya
sibuk selalu continue ke gym sekarang, jadi mungkin dibatalkan untuk event yang sekarang. Insya Allah habis lebaran aktif lagi. Habis lebaran, berarti Iya. sekarang masih fokus di gym dulu ya. Gila sih, masih bisa maintain kayak gitu ya. Jadi lo konsisten juga ngejaga badan buat event nanti. Betul. Plus juga maintain gymnya yang keren banget ini. Betul. Nih, ada pertanyaan kedua nih. Bang Ricky, kira-kira awal mula gym tuh tahun berapa dan motivasinya apa? Gue sambil minum nggak apa-apa ya? Boleh, enak lah, kita sambil santai ya. Sip. Sambil jawab nggak apa-apa. Saya kalau dihitung-hitung untuk pelatihan masuk gym yang serius ya, konsisten saya latihan sekitar ada 10 atau 9 tahunan sampai Serius? sekarang. 9 tahun dan lo konsisten? Betul, itu intinya kita konsisten. Kalau nggak konsisten, biarpun berapa lama kita bergelut dengan gym, nggak mungkin kita jadi seperti ini. Intinya harus konsisten. Yang keduanya pola makan kita harus benar diperhatikan. Dari pola makan, intinya seperti Itu yang paling berat sih, pola Yang makan. paling berat. Karena kalau latihan gue rasa sih orang udah paham sih, cuman Iya. konsisten di makanannya itu yang paling susah ya. Bang, karena gue tanya sendiri nih. Kalau bilang konsisten dalam durasi yang nggak sebentar kayak tadi tuh 9 tahun. Nah, pernah nggak ngalamin di mana kondisi lu bener-bener down, jadi lu bener-bener rest berapa bulan untuk nggak gym? Oh, pernah juga saya sekitar ada mungkin dalam 1,5 tahun itu. 1,5 tahun berhenti. Berhenti saya. Bener-bener berhenti. Itu apa yang nyebabin kayak gitu? Kan untuk nge-gym itu kita butuh benar-benar modal yang kuat ya. Kalau benar-benar untuk badan kita jadiin gitu kan, itu butuh benar-benar untuk Modal ya. yang kuat. Jadi modalnya juga gede ya. Nah di situ mungkin saya kendalanya dari situ. Yang waktu itu saya vakum 1,5 tahun. 1,5 tahun. Mungkin dari situ saya udah dapat kerjaan, mungkin saya bangkit lagi sampai sekarang masih aktif. Oh, gila sih. Tapi memang udah basicnya hobi dong berarti. Saya dari hobi sih, saya Hobi dari kan? hobi ya. Dari hobi. Nah, kan tadi bilang 1,5 tahun tuh berhenti. Sekarang gue tanya nih bang, kalau untuk orang yang kayak lo aja deh yang badan udah kayak gini, Betul. untuk stop selama 1,5 tahun, kira-kira itu efeknya gimana? Kalau lu kan ada orang yang balik malah kegembrot atau malah kendor, ada yang malah balik kurus kalau yang ekto. Nah kalau ini lu baliknya kayak gimana tuh? Pas lagi break 1,5 tahun itu malah ke arah gendut atau lebih ke kurus? Mungkin tergantung gen ya. Kalau gen saya itu badannya susah gemuk. Oh, yang ekto Susah itu gemuk. ya. Biarpun saya makan seceroboh apapun saya makan, badan saya itu nggak mudah untuk gemuk. Tetap stabil seperti gitu. ini. Jadi kalaupun ada event kita mendadak, saya bisa prepare 1 bulan bisa maksimal. 1 untuk bulan? tanding. Betul. Serius 1 bulan? Betul. Anjir, itu parah banget. Gue pernah nyobain 3 bulan. Itu dietnya masih yang standar sih, kayak kan ada yang diet sampai nggak makan, bener nggak makan garam. Betul. Ada yang kayak gitu sampai diet air minum pun. Betul, Nah, itu. gue tuh masih diet itu tuh yang cuman kayak rebusan-rebusan doang, tapi masih pakai bumbu. Dan itu cuman bertahan sekitar 2 bulan dan fat sih turun, cuman nggak bisa sampai selin kayak gitu. Itu sebenarnya genetik sih bang ya. Benar, dari genetik ya. Dari genetik Emang juga. yang tadi Arul sampaikan ke saya itu emang benar seperti itu. Mungkin untuk para atlet juga untuk makanan yang akan kita tanding di bulan yang akan datang mungkin makanannya seperti itu ya. Pertama mungkin garam mungkin kita bisa jauh untuk Bener-bener gula. dikurangin. Bener-bener dikurangin. Terus makan Itu nggak ada intinya. rasanya tuh. Nggak ada rasanya. Ya itu karena emang tujuan kita mau benar-benar tampil maksimal di depan juri. Penilaiannya pengen maksimal, gimana caranya? Ah ini apa sistemnya? Kamu jauh ini. Itulah insya Allah hasil diet kita nggak sia-sia. Bener Insya Allah depan banget. juri itu kita penilaian maksimal. Pede ya. Pede banget ya. Pede banget. Karena kalau yang gue perhatiin sih, kalau kan gue juga follow nih beberapa akun Instagram yang biasa ngadain event untuk body Iya, contest. betul. Kalau dibandingin sih kadang badan udah hampir sama sih standarnya. Cuman dari PD juga nggak sih? Ya dari kepedean. Dari juga. posnya kayak gitu-gitu. Karena dinilai dari situ juga nggak sih? Ya, itu utama kita posisinya kita nggak kaku, nggak isi akasnya lirik kiri kanan. Kita dengan kepedean kita ngaruh banget itu ya. ngaruh bener. Itu juri bisa menilai dari situ juga. Tuh guys, buat kalian yang lagi pengen coba untuk body contest, kan ada yang beginner kayak gitu-gitu ya bang? Ada yang middle muscle, beginner, new middle muscle, ya. new muscle atau pro muscle. Mungkin pro muscle atau main fisik itu paling tinggi ya, itu Iya. paling tinggi. di Intinya atas sih pede kelas-kelas. dulu aja ya. Pede dulu intinya seperti itu. Bener banget, jadi nggak jauh kayak modeling ya. Ya. Bang, balik lagi ke pertanyaan ya. Boleh. Jenis latihan apa sih yang bagus untuk meningkatkan stamina tubuh?
Kayak tadi kita udah lakuin ya Bang, latihan kaki ya Tadi sih. untuk stamina tubuh itu kita udah lakuin tadi kan. Latihan Untuk kaki. latihan kaki itu untuk stamina kita. Bener banget. Jadi selain untuk ngebentuk otot pahanya sendiri, otot bokong sendiri, salah satu benefit dari latihan lower body itu untuk ya nge-build stamina kita tuh bertahap. Kalau kita udah latihan squat misalkan pertama beban di 10, nanti minggu kedua nambah lagi 10. Betul. Itu otomatis strength-nya kebangun ya Bang. Betul. Jadi buat Iya, stamina. Jadi itu buat udah upper otomatis. body kita pun nanti juga ke support. Iya, bagus Bener itu. banget. Emang harus gitu. seperti itu. Bang Ricky kan sekarang followernya udah 20 berapa Bang? 26 ya, 26 itu di Instagram ya? Iya, di Instagram. Bang, pernah nggak keberatan gak sih atas kalau ada komen-komen negatif gitu sih Bang? Ya mungkin kalau saya ya dibilang keberatan ya keberatan, tapi kalau saya cuek aja orangnya, nggak pernah saya respon, cuekin aja. Oh gitu. Selama itu masih komen untuk ke hal negatif, nggak pernah saya respon. Nggak pernah Dicuekin direspon. aja. Nyikapnya kalau saya nggak pernah ngegubris orang dan saya pun nggak mau digubris orang. Kalau itu memang hal dengan positif untuk istilah kasar motivasi buat orang banyak, saya no comment. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Itu sangat terima kasih banyak. Bang, Seperti itu. lu sekarang gue pengen nanya nih masalah gym lagi nih ya, balik lagi boleh, masalah boleh, gym lagi. silakan. Tanya-tanya aja. Kalau lu sekarang ini bench press terberat udah berapa? Gua untuk sekarang ya, sekarang kalau dulu sama sekarang beda kan. Oh, gitu. Mungkin dari usia juga kita udah Lu sekarang berapa sih Bang? Gua sekarang hampir 40. Hampir 40. Hampir 40. Tapi badan masih kayak gini. Nah, Gue kira masih itulah. 30 sekian berapa sih? butuhnya kita latihan yang benar, pola makan yang benar-benar diatur, ya hasilnya kita juga puas seperti ini. Terberatnya mungkin saat ini yang sekarang itu 110 lah. 110. 110 itu saya masih kuat di 8 repetisi. Kapan dapat? Ya, Pastinya dengan segitu jangan lupa pakai supporting ya. betul. Penting banget kan? Penting banget itu. Seperti yang tadi kita bahas, jadi kalau kalian pengen up bebannya itu make sure ada orang yang handle, ada orang yang support kalian. Kalau emang kalian gak ada temen yang bisa ngelakuin hal itu, better sih pakai jasa personal trainer karena benefitnya tuh banyak banget. Ya Bang, di samping buat edukasi kita juga, terus buat safety juga, bisa buat nilai progres kita seperti apa ke depannya, peningkatannya kayak gitu. Betul. Oke Bang, nah sekarang nih gue pengen tanya nih sama lo, gimana sih yang lebih efektif itu seperti apa? Karena kan genetik orang beda-beda nih. Yang lebih cepat itu seperti apa? Harus pakai suplemen kah? Harus pakai apa? Nah, sebenarnya seperti ini ya, yang saya rasakan ya, yang pribadi saya rasakan itu untuk suplemen itu pelengkap aja. Oh, pelengkap aja. Ya. Intinya kita utamanya dari pola makan kita harus benar-benar diatur. Oh, Intinya gitu. banyak-banyaklah protein. Istilah kasarnya kan, apalagi atlet-atlet sekarang mungkin udah tahu ya, jangankan yang pro, yang untuk new beginner aja makanan yang sehat buat untuk cepat perkembangan badan apa sih, mungkin ya ayam atau sayur atau daging. Itu intinya cenderungnya saya ke situ. Kalau untuk suplemen saya untuk pelengkap aja sih. Pelengkap sebenarnya. aja? Pelengkap aja. Yang Oh, sangat berarti- dibutuhkan itu pola makan. Berarti banyak orang yang beranggapan kayak gue harus suplemen lengkap bla bla bla, tapi kalau pola makannya juga berantakan sama aja. Sama aja, Bo. Lambat-lambat juga Lambat-lambat berarti juga. progresnya. Progresnya lama. Tetap kita yang dibutuhkan utama itu pola makan. Pola makan yang benar-benar gizinya yang benar-benar seimbang, atau istilah protein yang benar-benar masuk buat otot kita, itu yang kita butuh. Oke, nah itu guys, jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita share dari Gym Issue kali ini. Jangan lupa buat kalian yang merasa konten ini menarik dan kalian suka untuk kedepannya, buat ngembangin kita lagi, kita tunggu juga untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga komen, kalian juga boleh komen di bawah nanti, karena bisa jadi komen kalian akan kita bahas buat jadi pertanyaan di konten selanjutnya. Kayak gitu. Nah Bang, kan nih lu udah lama banget nih nggak ikut atau nggak tampil di body contest. Tadi juga ada banyak banget yang nanya. Nah boleh dong di kesempatan kali ini lo kasih kita special post nih buat konten kali ini. Boleh lah, boleh. Cuman ya mungkin ya namanya udah 1 tahun berarti saya vakum ya. Vakum 1 tahun tapi badan masih kayak gini. Ya. Boleh lah dicoba, boleh lah. Boleh lah. Ayo, sip. Menunjukkan badan saya ya off seasonnya seperti ini ya kan. Oke, sip. Oke, kita lihat guys. Berarti 3 pose aja ya, 3 pose. Boleh. wajib ya. Boleh. Mungkin Ini apa nih? Pertama apa nih? kita untuk front double bicep dulu ya. Front double bicep.
seperti ini. Wih deh, parah. Ini untuk pose utama. Yang kedua kita ngambil side chest aja. Side chest. Wih deh. Yang Kayak gue mungkin nggak itu pantas. aja. Terus untuk abdominal mungkin untuk perut. Ini setahun vakum kayak gini. Iya betul. Ini gue baru nge-gym Gila. kayak gini. Ini udah bagus sebenarnya. Coba lu pose dong. Ini udah Gila, segini ini udah kan. maksimal banget. Gila. Ini udah bagus sebenarnya ini. Aduh, sangat bagus banget ini. Coba pose dong, pose. Bareng gua. Pose apa yang mau diposein gila? From double bicep lah. Wih, keren banget. Ini baru nih, namanya udah Pro Muscle ini namanya. Gila. Parah. Oke lah bang, thank you bang. Oke, sama-sama.